Baik, tujuan kegiatan kita pada pagi hari ini yaitu penyuluhan tentang anemia pada remaja putri. Sebelumnya ada yang pernah mengikuti penyuluhan? Belum. Ada yang tahu apa itu penyuluhan? Tidak. Ya, penyuluhan adalah suatu kegiatan memberi informasi atau pengetahuan kepada individu ataupun kelompok. Baik, topik kakak pada hari ini yaitu anemia pada remaja putri. Baik, ada yang tahu apa itu anemia? Baik. Anemia dapat diartikan yaitu suatu kondisi di mana kadar hemoglobin lebih rendah dari normal. Hemoglobin adalah suatu komponen dalam sel darah merah atau eritrosit yang berfungsi untuk mengikat oksigen dan menghantarkan ke seluruh sel jaringan tubuh. Oksigen diperlukan oleh jaringan tubuh untuk melakukan fungsinya. Kekurangan oksigen dalam jaringan otak dan otot akan menyebabkan gejala antara lain yaitu kurangnya konsentrasi dan kurangnya juga dalam melakukan aktivitas. Hemoglobin dibentuk dari gabungan protein dan zat besi dan membentuk sel darah merah atau eritrosit. Dari gejala anemia ada yang tahu apa itu gejala anemia? Baik, gejala anemia yaitu ada 5L. Ada yang tahu apa itu 5L? 5L yaitu lesu, letih, lemah, lelah, dan lalai. Disertai sakit kepala dan pusing, mata berkunang-kunang, mudah mengantuk, cepat capek, serta kurangnya konsentrasi. Secara klinisnya penderita anemia ini ditandai dengan pucat. Di antaranya yaitu pada muka, kelopak mata, bibir, kulit, kuku, dan telapak tangan. Selanjutnya yaitu penyebab anemia. Penyebab anemia di antaranya yaitu defisiensi zat besi. Defisiensi zat besi yaitu rendahnya asupan zat gizi baik hewani maupun nabati yang merupakan pangan sumber zat besi yang berperan penting untuk pembuatan hemoglobin sebagai komponen dari sel darah merah atau eritrosit. Zat gizi lainnya yaitu berperan penting dalam pembuatan hemoglobin antara lain yaitu asam folat dan vitamin B12. Yaitu yang kedua yaitu pendarahan. Pendarahan dikarenakan kecacingan dan trauma atau luka yang mengakibatkan kadar hemoglobin menurun. Yang kemudian pendarahan karena menstruasi yang lama berlebihan. Di antara yang dimaksud dengan menstruasi berlebihan yaitu terjadi lebih dari 1 kali dalam 1 bulan. Baik, yang ketiga yaitu hemolitik. Pendarahan pada penderita malaria kronis perlu diwaspadai karena terjadi hemolitik yang mengakibatkan penumpukan zat besi di organ tubuh seperti hati dan limpa. Selanjutnya, pencegahan anemia. Pencegahan anemia yang pertama yaitu meningkatkan asupan makan sumber zat besi dengan pola makan gizi seimbang yang terdiri dari aneka ragam makanan, terutama sumber makanan hewani yang kaya zat besi dalam jumlah yang cukup sesuai dengan angka kecukupan gizi dan juga pangan nabati. Yang kedua yaitu fortifikasi makanan dengan zat besi. Fortifikasi makanan yaitu menambahkan 1 atau lebih zat gizi ke dalam pangan untuk meningkatkan nilai gizi pada pangan tersebut. Penambahan zat gizi dilakukan di industri pangan makanan yang sudah difortifikasi di Indonesia, contohnya tepung terigu, beras, minyak goreng. Zat besi dan mineral juga dapat ditambahkan dalam makanan yang disajikan di rumah tangga dengan buk tabur gizi. Yang ketiga yaitu suplemen zat besi. Suplemen zat besi yaitu tablet penambah darah dengan pemberian suplemen zat besi dapat jangka waktu tertentu bertujuan untuk meningkatkan kadar hemoglobin secara cepat. Selanjutnya, pengobatan anemia. Pengobatan berfungsi pada penyebab yang mendasari terjadinya penyakit. Masalah kesehatan ini seringkali terjadi karena tidak tercukupinya jumlah zat besi, vitamin B12 dan folat. Beberapa pilihan pengobatannya diantaranya yaitu transfusi darah, yang kedua yaitu pemberian obat yang meningkatkan sistem kekebalan tubuh, yang ketiga yaitu pemberian obat dengan tujuan untuk memperbanyak sel darah dalam tubuh seperti suntik eritropoietin. Selanjutnya yaitu kriteria anemia. Kriteria anemia diantaranya yaitu laki-laki dewasa HB-nya kecil dari 13 gram per desiliter. Kalau untuk perempuan dewasa yang tidak hamil itu kecil dari 12 gram per desiliter. Untuk perempuan dewasa hamil hemoglobinnya kecil dari 11 gram per desiliter. Dampak anemia bagi remaja putri diantaranya yaitu 1.
sehingga penderita anemia mudah terkena penyakit infeksi. Yang kedua yaitu menurunnya kebugaran dan ketangkasan berpikir karena kurangnya oksigen ke sel otot dan sel otak. Yang ketiga yaitu menurunnya prestasi belajar dan produktif kerja atau kinerja. Selanjutnya, dampak anemia pada remaja putri akan terbawa hingga dia menjadi ibu hamil. Anemia yang dapat mengakibatnya diantaranya yaitu pertama, meningkatnya risiko pertumbuhan janin terhambat atau PJK, prematur, BBLR, dan gangguan tumbuh kembang anak diantaranya stunting dan gangguan neurokognitif. Yang kedua yaitu pendarahan sebelum dan sesaat melahirkan yang dapat mengancam keselamatan ibu dan bayinya. Yang ketiga yaitu bayi lahir dengan cadangan zat besi atau FE yang rendah akan berlanjut menderita anemia pada bayi dan usia dini. Yang keempat yaitu meningkatkan resiko kesakitan dan kematian neonatal dan bayi. Oke, baik, sekian dari materi yang kakak berikan tadi. Ada yang ditanyakan tadi? Ada kak? Dengan siapa? Rahmi kan? Iya. Kalau boleh tahu ya kak, contoh dari makanan yang bisa mengatasi atau mencegah anemia itu apa aja ya kak? Oh ya, contoh makanan yang bisa dikonsumsi itu diantaranya itu sayur-sayuran hijau, kacang-kacangan, daging merah. Oh baik adik-adik, ada yang ingin tanya lagi? Nggak ada kak? Baiklah, sebelum kakak tutup materi kakak ingin bertanya kepada kalian. Dari gejala anemia, ada yang tahu apa itu gejala anemia? Saya kak. Dengan adik siapa? Rona kak. Oh iya. Jadi gejala anemia itu ada 5 ya kak. Lelah, letih, lesu, lemah, dan lalai. Terima kasih Rona. Baiklah, berakhir sudah materi yang kakak berikan tadi. Terima kasih untuk waktunya ya adik-adik. Sekian dari kakak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.